Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Nurul Rahma. Saya merupakan mahasiswa dari Business Management Business University. Melalui proyek Pancasila kali ini, saya akan membuat dalam bentuk sebuah podcast yang berjudul Pandangan Gen Z terhadap kesetaraan gender dalam konteks nilai-nilai Pancasila. Melalui podcast ini, saya ingin menggali bagaimana generasi kita melihat isu kesetaraan gender di dunia kerja dan juga menghubungkannya dengan nilai-nilai Pancasila yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya. Nah, kenapa topik ini saya pilih? Karena ketidaksetaraan gender itu masih sering kali kita temui di dunia kerja. Misalnya, perempuan itu lebih sering dinilai dari penampilannya, sedangkan laki-laki itu dari ketegasan ataupun keberaniannya. Bahkan meskipun jumlah perempuan itu dalam suatu tim itu cukup banyak ataupun mayoritas, tetapi posisi strategis itu sering kali dipegang oleh laki-laki. Sebagai generasi muda tentunya yang ingin terjun langsung ke dunia profesional, kita perlu menyadari masalah ini. Topik ini juga sejalan dengan tujuan utama pembangunan berkelanjutan yaitu SDG nomor 5 terkait gender equality serta berkaitan erat juga dengan sila kedua dan juga sila kelima dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari latar belakang tersebut, saya membuat tiga rumusan utama. Yang pertama adalah, apa sih arti kesetaraan gender di dunia kerja menurut perspektif dari Gen Z? Yang kedua adalah tantangan apa saja yang masih dihadapi. Dan yang ketiga adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi solusi dalam menghadapi ketidaksetaraan gender. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya melaksanakan sebuah proyek berupa podcast berjudul Ngobrol Bareng Gen Z. Nah, di sini saya mewawancarai Kanita sebagai seorang profesional Gen Z yang memiliki pengalaman bekerja di industri media dan juga kreatif. Podcast ini berdurasi kurang lebih sekitar 10 menit yang berisi ada sekitar 5 pertanyaan utama yang membahas pengalaman nyata dari Kanita sebagai narasumber dan juga dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari hasil wawancara, saya menemukan ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender itu memang semakin meningkat. Tetapi masih ada hambatan-hambatan yang nyata. Misalnya, stereotip bahwa perempuan itu lebih cenderung memakai perasaan atau adanya standar ganda dalam penilaian kinerja. Ada juga kasus di mana ide perempuan itu sering diambil alih oleh rekan kerja yang laki-laki, tetapi saat ia berusaha untuk menyampaikan pendapat, justru dianggap sebagai isu yang sensitif. Walaupun begitu, ada juga perkembangan dari sisi positifnya. Misalnya, banyak brand dan juga media yang mulai aware ataupun mulai membawa isu kesetaraan gender ke dalam ruang publik, sehingga nilai-nilai dari Pancasila itu mulai terlihat pengaruhnya di dalam dunia kerja. Nah, untuk solusi yang bisa ditawarkan dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, terutama ke dalam sila kedua dan juga sila kelima di dalam budaya kerja. Yang kedua, perusahaan juga bisa menghapus stereotip gender melalui edukasi dan juga pelatihan. Dan juga perusahaan bisa menerapkan sistem promosi yang lebih transparan dan juga adil. Selain itu, lingkungan kerja juga perlu untuk mendukung peran setara antara laki-laki dan juga perempuan, termasuk dalam memberi ruang bagi laki-laki untuk mengambil peran domestik bila mereka memilihnya. Nah, melalui proyek ini saya belajar banyak hal yang saya jadi akhirnya lebih terlatih dan juga lebih komunikatif lah dalam hal komunikasi, terutama ketika membahas hal-hal isu yang lebih sensitif. Saya juga lebih peka pada akhirnya terhadap bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender yang kadang itu tidak terlihat dengan jelas. Pengalaman ini juga yang akhirnya membuat saya menyadari bahwa ternyata Pancasila itu bukan hanya sekedar ideologi yang dihafalkan, tetapi pada pedoman praktis yang bisa benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai generasi muda, tentunya kita juga punya tanggung jawab lebih untuk ikut dalam mendorong terciptanya lingkungan kerja yang adil, beradab, dan juga inklusif. Oke, untuk closing terakhir, saya ingin menutup presentasi ini dengan sebuah kutipan. Generasi kita punya pilihan menjadi penonton perubahan atau menjadi bagian dalam perubahan itu sendiri. Sekian presentasi proyek tugas Pancasila saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.